Kita sangat tinggi sekali, Alin, karena tanpa adanya kepastian hukum ya, aturan yang sinkron dan harmonis ya antara satu kementerian dengan kementerian yang lain, ini sangat membuat, kebingungan daripada si pelaku usaha. Ya, demikian juga ya, kalau yang namanya urusan terkait dengan masalah perizinan ya, birokrasi itu tidak transparan, ya, kemudian waktunya juga tidak jelas kapan selesainya, ya, jumlah perizinannya juga terlalu banyak ya. Itu betul-betul memang membuat, investor sangat tidak tertarik gitu ya. Ditambah juga mungkin tadi saya belum sebutkan juga yang terkait dengan juga masalah, khususnya di masalah hubungan industrial atau ketenagakerjaan. Ya, makanya ini memang ini pasal atau klaster yang paling berat ya di dalam RUU Cipta Kerja ini, karena ini tarik-menarik ya antara dari satu sisi kepentingan investasi, namun di sisi lain ada kepentingan-kepentingan yang diperjuangkan oleh teman-teman dari serikat pekerja. Namun sekali lagi memang tanpa, eee iklim, investasi yang baik ya, baik terkait dengan masalah yang terkait dengan masalah perizinan maupun dengan masalah ketenagakerjaan ya, itu ini belum yang lainnya ya, misalkan insentif terkait dengan masalah perpajakan, ya terkait dengan tadi ya tarif-tarif utilitas dan juga kemudahan untuk akses menuju ke infrastruktur dasar seperti pelabuhan dan segala macam. Ya, itu semuanya memang menjadi PR pemerintah semuanya dan itu harus dibereskan kalau mau narik investor. Itu PR pemerintah ya, Pak. Pak, kalau kita lihat, Betul. rilis pertumbuhan ekonomi yang terakhir sih itu kan terlihat itu, Pak, bahwa sektor pergudangan dan transportasi itu tertekan. Nah, kalau dari sisi pelaku usaha kawasan industri sendiri seberapa tertekannya sih, Pak? Boleh diceritakan, Pak, akibat pandemi COVID-19 yang belum usai ini? Iya, kurang lebih secara, general seluruh sektoral industri itu memang turun ya kurang lebih sekitar 30% daripada, kapasitas produksi dari seluruh sektor. Tentunya ini bervariasi ya, ada yang betul-betul sampai tinggal 10%, namun ada yang juga masih tetap bisa, berjalan baik. Ya tentunya ini kita juga mengapresiasi upaya dari Kemenperin untuk tetap bisa mengeluarkan, izin operasi dan mobilitas kegiatan industri. Itu yang sejak bulan Maret ya, begitu situasi era pandemi Covid ya, itu tetap industri manufaktur ini dapat difasilitasi dengan mengajukan izin operasi dan mobilitas. Ya dan itu masih berjalan pada saat ini, namun di sisi lain tetap ya, masalah-masalah yang berhubungan dengan protokol kesehatan itu tetap harus dijalankan. Jadi ini memang waktu itu sudah drop ya, kurang lebih sekitar 30% dan ini kita terus berupaya untuk meningkatkan kembali, tapi satu hal memang ya peningkatan itu, tidak mungkin terjadi kalau memang permintaannya tidak, meningkat gitu ya. Nah permintaan ini bisa dari luar negeri maksudnya, bisa dari dalam negeri terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh industri kita. Kalau yang dari luar negeri tentunya susah, karena masing-masing negara juga situasinya juga sama. Nah, sekarang bagaimana dengan yang di dalam negeri? Ini yang kita harus, dorong terus pemerintah ya. Makanya yang terkait dengan stimulus, yang terkait dengan fiskal, terkait dengan masalah Covid ini harus harus betul-betul segera direalisasikan.